Salam sehat saudara-saudariku, semoga Anda semua dalam keadaan baik pada hari-hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari Senin ini. Suatu ketika sepasang calon pengantin datang berjumpa dengan Romo di kantor paroki di tempat saya dulu bertugas. Mereka hendak menikah di gereja Katolik, meskipun calon pengantin pria ini adalah bukan dari Katolik. Hanya calon pengantin wanita ini adalah seorang Katolik. Nah, ketika berbincang-bincang waktu itu calon pengantin perempuan ini memulai percakapan itu. Dia mengatakan demikian kepada Romo. Romo, calon suami saya ini nantinya akan menjadi Katolik juga. Dia mau kok katanya mau menjadi Katolik. Dan dia bersedia untuk dibaptis menjadi Katolik, Romo. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pengantin perempuan ini, saya tidak tanggapi, tapi saya berkata justru langsung kepada calon pengantin laki-laki itu. Saya berkata kepada dia begini, "Ya, apakah kamu benar mau menjadi Katolik?" Lalu dia jawab, "Benar, Romo. Saya sudah niat saya ingin menjadi Katolik nanti, ketika kami sudah menikah." Lalu saya katakan kepadanya demikian, "Jadi Katolik itu tidak gampang loh. Hidupnya susah. Kalau kamu nanti menerima Roh Kudus lewat pembaptisan, Roh itu akan memaksa kamu bersaksi tentang kebenaran. Dan kalau kamu bersaksi tentang kebenaran, kamu akan dikucilkan banyak orang, kamu tidak disukai oleh banyak orang karena kesaksianmu benar. Bahkan banyak orang akan berencana membunuh kamu, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan mereka lebih dekat dengan Tuhan." Mendengar cerita itu, kemudian calon pengantin perempuan ini langsung menyahut, "Romo, jangan menakut-nakuti. Nanti dia jadi ragu-ragu jadi orang Katolik." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saya katakan kepada calon pengantin laki-laki ini adalah yang diwartakan oleh Injil kepada kita. Saya tidak mengarang itu, tapi apa yang saya katakan itu adalah apa yang dikatakan oleh Injil, bahwa ketika kita menerima anugerah Roh Kudus, Roh itu akan menuntut kita untuk bersaksi. Sebab Roh itu kodratnya adalah bersaksi tentang kebenaran. Maka ketika Roh itu diberikan kepada kita, Roh itu akan bersaksi dalam diri kita. Dan kesaksian kita tentang kebenaran, itulah yang mendatangkan konsekuensi langsung. Seperti yang saya katakan tadi kepada pengantin laki-laki itu. Maka hari ini, Yesus sejak awal sudah menegaskan kepada kita. Dia berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila saatnya tiba, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya dan kamu tidak akan menjadi kecewa." Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mau promosi yang indah-indah agar banyak orang mengikuti dia. Justru sebaliknya, dia sejak awal berterus terang bahwa menjadi pengikutnya itu adalah kita harus menerima banyak kesulitan. Untuk bersaksi tentang kebenaran kita harus menerima banyak tantangan. Bahkan mungkin akan dikucilkan dari pergaulan, dari masyarakat karena kita teguh akan iman dan kebenaran itu. Bahkan dalam Injil dikatakan bahwa perutusan kita oleh Yesus digambarkan sebagai "Aku mengutus kamu seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala." Untuk menunjukkan menjadi seorang murid Kristus, untuk menunjukkan menjadi seorang pengikut Kristus, itu tidak mudah. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Namun Yesus mengatakan ini terus terang, agar kita yang menjadi pengikutnya benar-benar menjadi pengikut sejati.
Bukan mengikuti dia karena promosi-promosi yang menggembirakan. Bukan mengikuti dia karena ada hal-hal yang menyenangkan. Tapi betul-betul ketika kita memutuskan menjadi pengikut Yesus, kita tetap setia sekalipun kita berhadapan dengan ada banyak kesulitan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.